pesan Tuhan. Dialah orang yang memberikan hatinya untuk terus datang kepada api Tuhan. Api Tuhan yang dirindukan, api Tuhan yang sangat membuat dia hidup di hadapannya. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau masih mengeluarkan api sampah, izinkan api itu membakar engkau. Kenapa? Kalau banyak sampah masih dalam hidupmu, itu akan membuat engkau mengalami kesulitan pada hari-hari ini. Jalannya makin licin, lubangnya makin sempit, sudah hampir gak bisa membedakan ini kebenaran dari Tuhan atau bukan. Ini hati Tuhan atau bukan, atau ini hati pelayanan yang sudah menyimpang, atau ini hati pemimpinnya yang penuh ambisi. Baru juga kemarin sudah membeli gedung untuk membuat acara, untuk bikin ibadah atau bikin acara. Sekarang si hamba Tuhannya ini punya ambisi bikin acara lagi atau beli gedung-gedung lagi. Saya katakan, hari ini dibutuhkan yang menyampaikan pesan Tuhan. Hanya pesan Tuhan yang penting. Hanya pesan Tuhan yang utama. Bukan perkataan manusia, bukan pikiran manusia atau dongeng-dongeng nenek moyang. Seperti yang Paulus tegur kalau itu terjadi kepada orang-orang yang ada di dalam pelayanannya. Saudara, biarlah api Tuhan, walaupun itu menyakitkan, izinkan. Tanpa api Tuhan, seorang tidak tahu seberapa kuat imannya. Tanpa api Tuhan, kita nggak pernah tahu sejauh mana kita taat di hadapan Tuhan. Dan tanpa api Tuhan, kita nggak pernah bisa menjadi penyembah yang murni, penyembah yang tulus, penyembah yang menyukakan hatinya. Hiduplah di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan, saudara. Jangan lagi membuat engkau ke kanan dan ke kiri. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya hanya sesaat lagi. Firman Tuhan, Tuhan sudah ada di ambang pintu. Waktunya tidak lama lagi. Kuduskan hidupmu, kuduskan hatimu. Koyakan hatimu, jangan koyakan bajumu. Koyakan hatimu, biar engkau hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Saya pernah satu kali Tuhan berkata kepada saya bahwa kamu mengalami anugerah yang besar, kamu masuk dalam pemakaian Tuhan, dan saya mengucap syukur pada waktu itu. Rumah saya di Setra Duta. Waktu itu pagar di depan itu rusak, dan akhirnya saya panggil tukang elas. Setelah pulang dari khotbah, Tuhan ngomong begitu, hati saya senang sekali. Dan datanglah tukang elas dan sedang mengelas. Saya tanya, Pak, itu ngelas pagar itu berapa harganya? Dia bilang 40.000. Boleh ditawar nggak? Ya boleh. Ya udah, saya tawar 50, boleh nggak? Enggak, tapi dia pikir, dia sudah bilang enggak karena orang nawar tuh lebih rendah dari 40, tawar 30. Tapi saya bilang, saya tawar ya jadi 50 ya. Setelah dia bilang enggak, dia kaget bahwa saya menawarnya 50 dan kaget. Boleh. Kalau kita mengalami kemurahan hati dari Tuhan, kenapa sih kita berpelit-pelit dengan banyak orang? Kalau kita dapetin anugerah Tuhan yang besar, kenapa kita nggak berbagi anugerah yang besar kepada banyak orang? Saudara, kalau kita tahu bahwa tujuan Tuhan lebih penting daripada segala sesuatu, buanglah semua agendamu, buanglah semua tujuanmu. Tujuan Tuhan harus masuk dalam hidupmu. Kalau tujuan Tuhan itu lebih penting bagi hidupmu, maka mau nggak mau, tidak ada kata tidak. Biarkan api itu membakar bagian-bagian yang tidak disukainya, supaya dia boleh mengalami kebebasan utuh dalam hidup kita, dan kita ujungnya diizinkan masuk dalam kebahagiaannya.